Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abirrahman, NPM 1D023045. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang proses budidaya tanaman kopi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian dari matkul manajemen agribisnis tanaman perkebunan. Baiklah, untuk membahas yang pertama yaitu apa sih itu tanaman kopi. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di dunia, terutama di Indonesia. Contohnya itu di Bengkulu, itu di Kepahyang. Baik, untuk kopi itu ada beberapa jenis kopi yang dibudidayakan. Yaitu yang pertama itu adalah kopi Arabica. Kopi Arabica tersebut dapat tumbuh di dataran tinggi, tepatnya itu di 1000 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut, dengan rasa asam, identik asam, aromanya lebih kompleks, dan kadar kafeinnya yang rendah. Berbeda dengan jenis kopi yang kedua yaitu kopi Robusta. Kopi Robusta adalah tanaman kopi yang dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi, di mana komoditas kopi ini, jenis kopi ini itu banyak dibudidayakan di Bengkulu, tepatnya di Kepahyang. Mengapa demikian? Karena di Kepahyang itu ada daerah pegunungan, dataran rendah juga ada. Untuk tanaman kopi Arabica ini tersendiri, untuk rasanya itu lebih pahit dan kuat, rasa pahitnya itu, dan juga kadar kafeinnya tinggi. Biasanya juga itu dipakai untuk pembuatan kopi instan ataupun kopi saset. Selain itu ada juga jenis kopi Liberica dan Excelsa, tetapi lebih jarang ditanam secara komersial. Baiklah, di sini mungkin saya akan berfokus kepada kopi Robusta. Apa sih itu kopi Robusta? Kopi Robusta adalah salah satu jenis kopi yang banyak ditanam di Indonesia. Berbeda dengan kopi Arabica yang tumbuh di dataran tinggi, Robusta justru lebih cocok tumbuh di dataran rendah, antara 200 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kopi ini memiliki ciri khas rasa yang lebih kuat, pahit, dan kadar kafeinnya yang lebih tinggi daripada jenis kopi yang lainnya. Karena sifatnya yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, makanya kopi Robusta ini banyak ditanam di daerah Bengkulu. Yang saya ketahui mengapa petani di Kepahyang itu banyak memilih jenis kopi Robusta, dikarenakan kopi Robusta ini lebih bandel dan hasil panennya lebih banyak daripada kopi pada umumnya. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah syarat tumbuh tanaman kopi Robusta. Sebelum menanam, kita harus tahu dulu di mana kopi Robusta ini dapat tumbuh dengan baik. Untuk tumbuh baiknya itu di ketinggian tempatnya itu idealnya 200 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udaranya sekitar 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Curah hujan sekitar 1500 sampai dengan 3000 mm per tahun. Untuk jenis tanah yang bagus itu tanah yang gembur, subur, banyak bahan organik, dan pH tanahnya itu sekitar 5,5 sampai dengan 6,5. Kalau lahannya terlalu tinggi nanti malahnya nggak cocok buat kopi Arabica. Tapi kalau lahannya sesuai, Robusta bisa tumbuh subur dan hasilnya bagus. Baiklah, yang ketiga itu atau yang selanjutnya itu adalah persiapan lahan. Sebelum tanam, kita harus siapkan lahan dengan benar supaya tanaman yang kita tanam atau kopi yang kita tanam tersebut bisa tumbuh dengan sehat. Langkah-langkahnya itu adalah bersihkan lahan dari gulma, pupuk liar, dan sisa-sisa tanaman lain. Kalau lahan miring, buat terasering atau sengkedan biar air hujan tidak langsung mengikis tanah. Gali lubang tanam sekitar 60 kali 60 kali 60 cm. Kalau tanahnya asam, tambahkan kapur dolomit untuk menetralkan pH tanahnya. Setelah itu biarkan lubang terbuka selama 2 sampai dengan 4 minggu sebelum ditanami. Ini penting supaya tanah bisa bernapas dan gas-gas racunnya keluar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembibitan dan penanaman. Nah, sekarang kita masuk nih ke bibit dan cara tanamnya.
Pilih bibit yang unggul, bisa dari biji pilihan atau hasil sambung pucuk atau entres. Bibit yang bagus akan tumbuh lebih cepat dan tahan penyakit. Jarak tanam biasanya 2,5 meter kali 2,5 meter, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi lahan. Waktu terbaik menanam kopi adalah awal musim hujan karena karena tanaman baru butuh banyak air untuk adaptasi. Sebelum tanam, campur tanah dari lubang dengan pupuk kandang supaya nutrisinya cukup. Baiklah, sedikit menjelaskan tentang sambung pucuk atau entres. Itu biasanya sambung pucuk atau sambung tunas atau entres itu dilakukan petani itu untuk mempercepat panen. Karena kan kalau kita menanam dari biji, itu untuk panennya itu lama. Kemudian mata tunas yang disambung kepada batang utamanya itu biasanya mengambil dari mata tunas pilihan, karena kan biar nanti hasil dari kopinya juga bagus. Baiklah, selanjutnya yaitu ke perawatan tanaman. Merawat tanaman kopi ini nggak bisa asal-asalan. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan yaitu penyulaman. Kalau ada bibit yang mati atau gagal tumbuh, segera ganti agar pertumbuhan seragam. Kemudian itu penyiangan. Penyiangan ini dilakukan dengan cara membersihkan gulma secara berkala supaya nanti antara tanaman kopi dan gulmanya itu rebutan nutrisi. Kemudian itu pemupukan. Gunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Bisa juga ditambah dengan pupuk organik sesuai dengan umur tanamannya. Kemudian bisa kita lakukan pemangkasan. Lakukan pemangkasan ini untuk membentuk tajuk pasang buah dan mengurangi cabang yang enggak produktif. Semua perawatan ini penting untuk menjaga produktivitas tanaman. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Walaupun robusta tergolong kuat, tetap saja ada ancaman hama dan penyakit. Misalnya untuk hama itu penggerek batang, kulat daun, dan kutu putih. Untuk penyakitnya itu seperti karat daun dan jamur akar. Untuk mengatasi ini bisa menggunakan pestisida nabati, misalnya ekstrak daun mimba. Kalau serangan sudah parah bisa pakai pestisida kimia, tapi sesuai dosis. Jaga kebersihan kebun dan jangan biarkan daun busuk atau ranting mati menumpuk. Kemudian jika kita menggunakan pestisida atau misalnya kita menggunakan herbisida, usahakan jangan mengenai daun ataupun batang muda dari tanaman kopi, karena itu akan mempengaruhi nanti untuk produktivitas batang kopinya. Baiklah, yang selanjutnya itu panen dan pasca panen. Ini bagian yang paling ditunggu, yaitu panen. Kopi robusta biasanya siap panen 8-9 bulan setelah berbunga. Teknik panen yang baik adalah petik merah. Namun kebiasaan petani itu memetik buah kopi itu tidak sabaran. Jadi buah kopi yang sudah tua atau sudah keras itu sudah diambil. Jadi untuk kualitas bijinya itu, kalau untuk di daerah kita Bengkulu itu masih kurang sempurna, dikarenakan yaitu tadi pemanennya itu masih asal-asalan, asal keras saja diambil. Untuk di panen pasca panen itu setelah panen itu setelah dipanen kopi harus diproses. Yang pertama itu pengelupasan kulit buah, fermentasi untuk menghilangkan lendir, pengeringan hingga kadar air 12%, dan kemudian jika sudah kering maka biji kopi itu disimpan di tempat yang kering dan sejuk agar kualitasnya tetap terjaga. Kemudian itu peluang usaha dan pemasaran. Kopi robusta mempunyai peluang usaha yang sangat menjanjikan. Selain untuk dijual sebagai biji mentah atau green bean, kamu juga bisa mengelola kopi sangrai atau roasted bean, membuat kopi bubuk kemasan, atau menjual kopi ke kafe atau industri minuman. Permintaan kopi ini terus meningkat baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau budidayanya dikelola dengan baik, bukan cuma panen yang melimpah, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan tetap. Budidaya kopi robusta ini sebenarnya nggak terlalu sulit asal kita mengetahui ilmunya, dan jangan juga ragu untuk belajar ke petani langsung. Untuk keberhasilan ini itu beberapa itu yang telah saya jelaskan itu sangat mempengaruhi untuk keberhasilannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.